Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenang Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra menjelang peringatan hari wafatnya tanggal 11 Ramadan tahun ke-10 setelah kenabian. Khadijah memang wanita istimewa. 2/3 wilayah Makkah adalah milik Siti Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia wanita bangsawan yang menyandang kemuliaan dan kelimpahan harta kekayaan. Namun ketika wafat, tak selembar kafan pun dia miliki. Bahkan baju yang dikenakannya di saat menjelang ajal adalah pakaian kumuh dengan 83 tambalan. Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba, bisik Khadijah kepada Fatimah sesaat menjelang ajal. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu agar beliau memberikan sorbannya yang biasa digunakan menerima wahyu untuk dijadikan kain kafanku. Aku malu dan takut memintanya sendiri. Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Siti Khadijah atau Ummul Mukminin, ibu kaum mukminin, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dekatnya sang istri itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua orang yang ada di situ. Dalam suasana seperti itu, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam. "Alaikassalam ya Jibril." Kemudian Rasulullah bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" Kemudian Jibril menjawab, "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, untuk Ali, dan yang satu untuk Hasan." Jawab Jibril yang tiba-tiba berhenti berkata, kemudian menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Jibril?" "Cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," jawab malaikat Jibril. Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku sayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah
mengenang istrinya semasa hidup. Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusui, bukan air susu yang keluar, akan tetapi darah. Darahlah yang masuk dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya dan diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah sepulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki serta fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Khadijah hingga tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah SAW dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah hingga membuat beliau terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau wanita yang bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku?" Lanjut Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Khadijah. "Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan bagimu untuk menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah." Rasulullah pun tampak sedih. "Oh Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku?" "Aku ya Rasulullah," saud Ali bin Abi Thalib, jawab menantu Rasulullah di samping jasad Siti Khadijah. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam
menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Demikianlah kenangan Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang wafat pada tanggal 11 Ramadan tahun 10 dari Kenabian. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.